Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh Iktikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Ibu-ibu, teman-teman, jamaah Majelis Taklim Amalina, Masya Allah, yang saya cintai karena Allah. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab dosa-dosa besar Al-Kabair karya Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Dan hari ini kita sampai di bab ketiga, yaitu pembahasan tentang sihir. Ya. Dan teman-teman, apa-apa yang ditulis oleh Syekh Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala, Imam Adz-Dzahabi di dalam buku beliau, itu adalah sesuatu yang harus benar-benar kita pahami bersama. Kenapa kita harus belajar tentang dosa-dosa besar? Bukan agar kita melakukannya, tapi agar kita menjauh dari dosa-dosa besar tersebut. Dan dosa yang besar yang dibahas oleh Imam Adz-Dzahabi kali ini adalah tentang sihir. Apa kata Imam Adz-Dzahabi? Qala al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Di bab 3 ini kata beliau, li'anna sahiru la budda wa an yakfur. Karena sihir itu termasuk dosa besar. Kenapa? Apa ilahnya? Apa kaitannya sihir itu dosa besar? Karena as-sahir itu tukang sihir, pasti sudah bisa dipastikan mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sesungguhnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara zahir, teman-teman, terkadang ada dari tukang sihir itu yang mengaku dirinya muslim. Nggih mboten? Kenapa kok dia disebut sebagai orang yang kafir? Karena ternyata para tukang sihir ini mereka bekerja sama dengan para jin, dan kita tahu jin atau setan itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Bekerja sama dalam hal apa? Bekerja sama dalam hal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi perlu diketahui bahwa tukang sihir, orang-orang dukun, ya sihir, tukang penyihir, itu pasti mereka itu terkena dosa besar dan terkena dengan kekufuran ini. Kenapa? Karena mereka menantang Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bekerja sama dengan para jin. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, teman-teman, apa kata Allah? Walakinnasyayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Ya, ini dalam surah apa? Al-Baqarah. Silakan dibuka surah Al-Baqarah ayat 102. Ya. Di mana Allah menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 102 ini, ya kalau mau mempelajari lebih dalam, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر
وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Masya Allah, ayatnya panjang ya teman-teman. Satu ayat tapi panjang. Nah, dalam surah Al-Baqarah ayat 102 ini Allah membuka kedok orang-orang yang mengatakan bahwa sihir itu dari Nabi Sulaiman. Ketahuilah bahwa sihir itu bukan dari Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihi salam diberikan oleh Allah beberapa mukjizat, di mana mukjizatnya Nabi Sulaiman diantaranya adalah angin yang bisa dikendarai oleh Nabi Sulaiman. Subhanallah teman-teman, dulu Allah Azza wa Jalla berikan kepada Nabi Sulaiman harta yang sangat berlimpah. Dan ketika itu Nabi Sulaiman terfitnah dengan salah satu harta yang Allah berikan, yaitu kudanya. Maka ketika tahu Nabi Sulaiman bahwa kuda ini menjadi penyebab salah satu hal yang bisa melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka disembelihlah kuda tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala menggantikannya dengan angin. Jadi Masya Allah, angin tunduk pada Nabi Sulaiman atas izin Allah. Ya, kemanapun Nabi Sulaiman akan pergi, maka Nabi Sulaiman ya atas izin Allah mengendarai angin tersebut. Masya Allah. Dan Nabi Sulaiman juga diberikan kekuasaan oleh Allah, mukjizat berupa bisa berbicara dengan hewan, yang mengerti bahasanya binatang. Masya Allah. Kemudian Nabi Sulaiman juga diberikan mukjizat oleh Allah menguasai para jin. Jadi jin, setan, semuanya tunduk pada Nabi Sulaiman. Dan tidaklah itu semuanya kecuali pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan bahwa itu adalah sihir. Ya, jadi orang-orang Yahudi itu mereka mengatakan bahwa sihir itu adalah warisan dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Padahal sebenarnya itu bukan sihir. Karena mukjizat dan sihir itu berbeda teman-teman. Mukjizat itu adalah sesuatu yang di luar kebiasaan, dan itu semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kaitannya dengan sihir. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah menjelaskan, ya, mereka para syaitan mengikuti apa yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak kufur kepada Allah. Bahkan Nabi Sulaiman, teman-teman, subhanallah, saking bersyukurnya kepada Allah, beliau kalau beribadah itu lama banget. Subhanallah. Sampai-sampai kematian Nabi Sulaiman tidak diketahui oleh bangsa jin kecuali ketika tongkatnya Nabi Sulaiman terjatuh karena dirayapin. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya jin itu, setan itu tidak mengetahui hal yang gaib. Siapa yang mengetahui hal yang gaib? Allah. Jadi Nabi Sulaiman itu teman-teman subhanallah adalah seorang nabi yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam doa beliau dalam surah Al-Ahqaf, Allah menyebutkan doanya Nabi Sulaiman ayat 15. Apa kata Nabi Sulaiman? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kata Nabi Sulaiman, ya Allah, karuniakanlah untukku rasa syukur apa-apa yang kau beri kepadaku dan kepada bapakku. Kata Nabi Sulaiman. Siapa bapaknya Nabi Sulaiman? Ayo teman-teman. Siapa ayahanda Nabi Sulaiman? Wah, ini kayak tebak-tebakan ini. Nabi Daud alaihissalam. Ya, Nabi Daud juga seorang nabi.
Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak mukjizat kepada Nabi Daud alaihissalam. Maka kata Nabi Sulaiman, "Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya." Ya Allah, berikanlah kepadaku rasa syukur sebagaimana Engkau telah berikan kepada ayahku yaitu Nabi Daud alaihissalam. Ya, kemudian Nabi Sulaiman meminta, wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah, berikanlah kebaikan untuk anak-anakku, perbaikilah kondisi anak-anakku, anak keturunanku. Ya Allah, berikanlah kepadaku a'mal salihan tarda, amalan yang Engkau ridhoi. Bagus tuh teman-teman. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang bertaubat. Ya, inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Silahkan dibuka nanti di rumah masing-masing. Surah Al-Ahqaf ayat 15. Dibuka, dibaca dan diamalkan. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Bagus sekali. Sudah? Nanti di rumah ya. Itu doanya Nabi Sulaiman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kita semuanya bahwa sihir itu bukan berasal dari Nabi Sulaiman, ya, bahwa Nabi Sulaiman juga tidak kufur kepada Allah, maka Allah Azza wa Jalla menguji manusia dengan kehadiran kedua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Namanya malaikatnya Harut dan Marut. Dari sini kita bisa belajar bahwa di antara nama malaikat itu ada Harut dan Marut. Ingat aja Carut Marut. Ya, baik. Keduanya tidak mengajarkan sihir, ya. Jadi mereka itu bukan mengajarkan sihir, dan itu Allah jadikan sebagai ujian bagi manusia. Subhanallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa sihir itu, teman-teman, ternyata memiliki dampak negatif, ya, memiliki dampak yang tidak baik. Kenapa? Karena dari sihir, ketika ada orang belajar sihir, maka tujuan utamanya diantaranya adalah ingin memisahkan suami istri. Ya, ingin memisahkan suami istri. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Subhanallah. Memisahkan seorang suami dan istrinya. Ya. Kemudian kita sebagai orang beriman, teman-teman, harus percaya bahwa tidak akan dapat, ya, ada makhluk satupun di bumi ini yang bisa mencelakakan seseorang, baik itu dengan sihir ataupun yang lainnya, kecuali atas izin Allah. Jadi gini, kita percaya nih bahwa sihir itu ada. Percaya nggak? Pernah dengar nggak sebuah kisah nyata di mana sepasang suami istri sudah menikah, ya, kemudian mereka nggak senang gitu loh. Saya pernah dengar ini ketika saya dan Ustadz Hanan berdakwah di luar Pulau Jawa. Jadi ada salah satu akhwat cerita, Ustazah, saya dan suami itu menikah, dan kami tuh ketika menikah itu nggak ada rasa cinta gitu. Kata si istrinya, saya tuh susah banget, senang ke suamiku tuh susah banget. Maksudnya gimana ya, nggak suka gitu ya. Diajak berhubungan biologis juga nggak mau. Jadi menolak. Ya, akhirnya apa? Ketika sudah lama terus istrinya nggak mau diajak berhubungan biologis, nggak mau, benci, nggak mau ketemu sama suaminya, curiga dari pihak suaminya, dari keluarga suaminya curiga, ini kenapa ini begini? Ya, masya Allah, diruqyahlah si istri ini. Kata beliau, saya tuh diruqyah Ustazah. Setelah diruqyah ternyata dia kena sihir. Iya. Jadi hati-hati nih kalau sepasang suami istri, misalnya ya udah nikah, kan harusnya kalau sudah, walaupun awalnya mungkin nggak cinta gitu ya, karena perjodohan misalnya ya, tapi kan lambat laun jikalau itu tidak ada masalah, insya Allah binilai ta'ala akhirnya jadi suka. Gimana ibu-ibu? Tapi kalau ada masalah kayak gitu, misalnya istrinya susah sekali berbakti kepada suaminya, susah kalau ketemu tuh malah rasanya tuh nggak mau gitu loh. Apalagi misalnya ada waliyadzubillah sebagian orang yang kalau pas sudah diranjang suami istri itu, dia melihat sosok suaminya itu kayak serigala. Wah, itu udah kena sihir itu, pasti itu. Ya, jadi subhanallah, hati-hati. Apalagi banyak ya di Indonesia, di negeri kita yang tercinta ini, ya, kejadian-kejadian yang mirip dengan itu. Ya, misalnya ada seorang wanita nolak laki-laki gitu ya. Maka di negeri kita bilang gimana? Cinta ditolak, dukun bertindak. Ya kan? Dan banyak wanita-wanita kasus-kasus tuh yang nggak punya anak lama gitu, ternyata disihir, ada jin yang disembunyikan di dalam rahimnya. Itu banyak kasus-kasus itu.
Maka dari itu teman-teman, bagi kita nih, wabil khusus para wanita, ruqyah diri sendiri. Boleh, silakan. Ya, dan yang paling afdol, yang paling baik itu meruqyah diri sendiri. Jangan kita meminta ruqyah orang lain terlebih dahulu jikalau kita masih bisa meruqyah. Karena syarat orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab adalah orang-orang yang tidak minta untuk diruqyah. Ustazah, tapi saya baru belajar agama, belum tahu seperti apa meruqyah. Belajar. Beli bukunya. Buku ayat-ayat syar'i dari Al-Quran dan Sunnah, ya ayat-ayat ruqyah syariah, ya dari Al-Quran dan Sunnah yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dibaca. Nanti insya Allah biidnillahi ta'ala sihir itu akan hilang atas izin Allah. Ya, dan kata para ulama di antara cara menghilangkan sihir itu teman-teman, di antaranya adalah minta dulu petunjuk sama Allah. Ya Allah, sepertinya nih kayaknya dalam tubuhku ada sihir. Minta petunjuk sama Allah. Dan berusahalah ya untuk berjuang. Jangan sampai wanita-wanita yang terkena sihir itu akhirnya down gitu. Itu disukai oleh syaitan. Ya, perbanyaklah beramal soleh, perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak minum air zam-zam, perbanyak minum habbatus sauda, biji hitam itu paling nggak suka tuh setan. Ya, perbanyak makan kurma ajwa. Ya, perbanyak mandi dengan daun sidr, daun bidara. Nah, kemudian apalagi yang nggak disukain setan itu ya? Apa ibu-ibu? Makanan-makanan yang sehat itu nggak disukai oleh mereka. Mereka sukanya yang junk foodan. Jadi kalau ada wanita yang dia terindikasi kena sihir, maka dia harus berjuang. Berjuang apa? Makannya harus sehat. Jangan makanan-makanan yang manis ya. Kenapa? Karena setan suka. Gitu loh. Dan insya Allah biidnillahi ta'ala kalau wanita ini berjuang meruqyah dirinya, makannya sudah mulai makanan yang sehat ya, makan makanan yang tidak disukai oleh syaitan, kurma ajwa dimakan, insya Allah atas izin Allah dia sembuh dari sihirnya. Gitu loh. Jadi sebenarnya kita sebagai manusia tidak perlu takut dengan syaitan, dengan jin, karena sesungguhnya mereka adalah makhluknya Allah. Sama, kita makhluknya Allah, jin dan syaitan juga makhluknya Allah. Tidak ada sesuatu yang terjadi pada diri kita kecuali semuanya atas izin Allah. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat barang secuil pun kecuali semuanya datang dari Allah. Tidak ada yang bisa memberikan mudarat kepada kita kecuali atas izin Allah. Nah, keyakinan itu harus kita pelihara, teman-teman. Jadi jangan sampai hati kita akhirnya condong. Oh, saya tuh lemah. Oh, pantas gini ya. Perempuan kan biasanya yang didominasi perasaannya. Ya. Maka dari itu kita harus benar-benar yakin bahwa tidak ada yang bisa menolong saya kecuali Allah, tidak ada yang bisa memberikan manfaat kepada saya kecuali Allah, tidak ada yang bisa menghilangkan sihir dari dalam diri tubuh saya kecuali Allah. Berjuanglah dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian teman-teman, di sini disebutkan bahwa orang-orang yang bermain sihir itu tidak akan mendapatkan keuntungan apa-apa di akhirat. Subhanallah. Sungguh buruk sekali perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir jika mereka mengetahuinya. Betul. Jadi orang-orang yang berbuat sihir itu sejatinya adalah orang-orang yang merugi. Bukan orang-orang yang beruntung. Dan di setiap negara teman-teman itu sihirnya beda-beda. Ya, beda-beda. Mesir punya sihir macam apa, Saudi punya sihir macam apa, Indonesia punya sihir macam apa, itu beda-beda. Ya. Dan subhanallah teman-teman, yang paling kasihan itu adalah yaitu tadi memisahkan antara suami istri. Jadi kalau zaman sekarang kan fenomenanya banyak kaum wanita yang minta gugat cerai ya kepada suaminya. Ya itu banyak itu, masya Allah. Teman-teman lihat di berita pengadilan agama yang kumpul ibu-ibu. Ya. Maka perlu hati-hati. Ya. Kenapa? Karena syaitan itu semakin maraknya ilmu agama. Kalau zaman dulu, ini perempuan nih, biar dia pisah sama suaminya, dibikinlah sihir gitu ya. Sekarang dengan luasnya ilmu agama pada paham bahwa itu tuh nggak boleh, nggak bisa langsung ke dukun dan sebagainya. Maka syaitan mengambil alih untuk menggoda anak Bani Adam. Ya di zaman sekarang para wanita akhirnya sedikit bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kurang berterima kasih kepada suaminya. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya mereka banyak gugat cerai gitu ya. Dan ini pasti ini adalah tipu daya syaitan. Ya, maka dari itu kita minta kepada Allah semoga Allah jaga rumah tangga kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya keyakinan bahwa Allah Azza wa Jalla adalah Rabb kita yang akan terus menolong diri kita sebagai hambanya.
Baik. Kemudian teman-teman, di dalam surah Thaha Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yuflihus sahiru haitsu ata." Dan tidak akan beruntung al-falah, tukang sihir itu di mana saja ia datang, enggak akan beruntung. Ini kaidah dalil bahwa sebenarnya kalau Allah sudah bertindak, kalau Allah sudah memberikan kekuasaannya, maka tukang-tukang sihir ini akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah ini pernah ada di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Zamannya Nabi Musa itu di antara yang lagi rame, lagi viral zamannya Nabi Musa adalah tukang sihir. Sampai-sampai Firaun mengumpulkan semua tukang sihir di kerajaannya. Dan dipanggillah Musa, ketika itu Nabi Musa alaihissalam dipanggil, dan tukang sihir itu diperintahkan oleh Firaun, coba ayo pertunjukkan sihir di hadapanku, kata Firaun. Maka di antara tukang sihir itu ada yang membawa tali, kemudian talinya jadi ular, gitu kan ya. Awal-awalnya terkagum-kagum orang-orang yang ada di dalam kerajaan Firaun, wih keren ya. Kemudian Allah berikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam dengan mukjizat yang lebih besar lagi daripada apa yang dilakukan oleh tukang sihir. Apa itu? Allah jadikan tongkatnya Nabi Musa menjadi ular yang besar. Dan akhirnya apa? Tukang sihir tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang lemah. Kalau tadi kan tukang sihir bawa tali, ya tali. Ya ularnya kecil. Nabi Musa bawa tongkat, tongkatnya jadi ular besar. Dimakanlah ular-ular itu. Dan akhirnya tukang sihir di zamannya Nabi Musa alaihissalam, di zamannya Fir'aun, bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hakikatnya teman-teman, yang besar itu adalah Allah. Yang kuat itu adalah Allah. Yang hebat itu Allah. Yang keren itu Allah. Ya. Dan semua yang ada di dunia ini adalah makhluknya Allah dan membutuhkan kekuatan dari Allah. Jadi jangan sampai kita dibuat terkagum-kagum dengan sesuatu yang luar biasa pada zaman sekarang. Karena ini ujian teman-teman, ujian. Ya bagaimana kalau kita nggak latihan zaman sekarang, misalnya nih, ada dukun yang dia bisa menggandakan uang, gitu. Misal, kasih uang 100.000 jadi 10 juta gitu kan ya. Mungkin zaman sekarang kan orang pada terkagum-kagum, ih keren banget gitu ya. Jadi bisa menggandakan uang gitu. Atau apalagi zaman sekarang. Misalnya apa? Apa misalnya? Selain menggandakan uang? Apa? Bu? Oh jadi nggak tahu. Alhamdulillah ya. Enggak, dukun-dukun zaman now itu modern ini apa? Ya tadi menggandakan uang. Terus apa lagi misalnya? Meramal, iya. Atau dia bilang misalnya, Pak Dukun, besok pernikahan anak saya seminggu lagi misalnya, atau besok tolong dong hujannya ditahan. Nah, kan zaman sekarang. Beneran misalnya ya, terjadi, terus terkagum-kagum, keren. Padahal apa? Allah yang mengatur semuanya. Gitu kan ya. Mungkin itu pas lagi apa? Untung gitu ya. Ada nggak orang minta ke pawang hujan jangan turun hujan, kemudian turun hujan? Ada. Akhirnya apa? Nggak percaya lagi. Nah itu pas lagi untung aja, pas apesnya banyak gitu ya. Jadi subhanallah, kita bersyukur kepada Allah teman-teman ya. Allah jauhkan kita dari kepercayaan kita kepada tukang sihir, kepada apalagi kalau di Indonesia subhanallah teman-teman, paranormal, dukun itu kan dibikin namanya jadi indah. Paranormal, orang pintar gitu kan. Bahkan sebagian mereka diberikan panggung gitu kan. Di negara kita ini diberikan panggung, dimasukkan ke media, dan akhirnya banyak sekali orang terkagum-kagum dengan paranormal atau mbah dukun ini. Ya nas'alullahas salama. Baik. Berarti kita belajar bahwa sesungguhnya sihir itu tidak boleh. Sihir itu dalam Islam hukumnya haram. Baik. Kemudian di sini disebutkan, teman-teman pernah dengar kisahnya ini enggak? Kisahnya pemuda yang dia awalnya percaya kepada tukang sihir dan akhirnya Allah berikan petunjuk ya, dan akhirnya apa? Allah berikan petunjuk kepadanya, hidayah, dan menjauh dari tukang sihir. Itu ada dalam Al-Qur'an. Saya lupa ayatnya, firman-Nya Allah, tapi itu ada. Jadi Allah jadikan beberapa cerita di dalam Al-Qur'an itu untuk kita jadikan ibrah gitu ya. Pelajaran yang bisa kita ambil. Baik. Kemudian Imam Ad-Dahabi berkata, apa kata Imam Ad-Dahabi? Wa haddus sahiru al-qatl. Dalam Islam teman-teman perlu diketahui bahwa hukuman buat penyihir itu dibunuh. Dah. Bukan di penjara. Di penjara, keluar dari penjara, dia menjadi-jadi.
Bahkan mungkin dia ngajarin orang-orang yang ada dalam penjara besti-bestinya untuk jadi tukang sihir. Jadi dalam Islam penyihir itu dibunuh. Kenapa? Li'annahu kufrun billahi au dhara'al kufr. Karena dia melakukan kerusakan di muka bumi ini. Akan banyak orang-orang yang akhirnya terpaling dari hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Terkagum-kagum dengan apa yang dilakukan penyihir tersebut dan akhirnya lama-kelamaan dia menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Subhanallah teman-teman, kita nih harus banyak-banyak latihan agar tidak terpesona dengan apa yang orang lakukan. Kalaupun kita terpesona, kita katakan Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Semua datang dari Allah. Kalau tidak begitu, akan datang masanya Dajjal. Dajjal, Allah Azza wa Jalla lepaskan dari kerangkengnya itu. Kemudian Dajjal akan berjalan di muka buminya Allah selama 40. Para sahabat bertanya ketika itu, apakah 40 hari, apakah 40 tahun, atau 40 malam. Wallahu ta'ala alam. Yang jelas Dajjal itu keliling di muka buminya Allah dan menjadikan dirinya seperti apa yang dilakukan oleh Allah. Ya, padahal Allah yang memberikan itu kepada Dajjal sebagai bentuk ujian manusia. Contoh, Dajjal akan bisa atas izin Allah menjadikan orang yang mati jadi hidup kembali. Dajjal akan diizinkan oleh Allah untuk menurunkan hujan. Dajjal akan Allah izinkan untuk mendatangkan makanan-makanan. Karena pada waktu itu orang-orang merasakan paceklik yang berlebihan. Masya Allah. Dan kalau kita tidak terbiasa menolak hal-hal yang terkagum-kagum tersebut, tidak menyandarkannya kepada Allah, waliyadzubillah, dikhawatirkan terkena fitnahnya Dajjal. Ya, karena bentuk apa yang Dajjal lakukan itu seperti sihir. Ya, maka dari itu kita harus membentengi diri kita dengan tauhid. Katakan bahwa tidaklah yang semua yang terjadi pada seseorang tersebut kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa yurwa 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala haddus sahir darbahu bis-sayf. Ya. Bahwa hukuman seorang penyihir itu adalah dipukul dengan pedang sampai meninggal dunia, sampai mati. Ya. Di Saudi masih ada. Ya, di Saudi masih ada. Kalau ada ketahuan tukang sihir itu dipanggil oleh kerajaan, dihukum, dipenggal kepalanya. Ya. Kenapa dipenggal kepalanya? Biar pelajaran bagi orang-orang yang mau jadi tukang sihir. Ya. Itu Masya Allah. Setiap apa yang Islam berikan solusi dari apa yang dihadapi oleh manusia dari zamannya Nabi Muhammad SAW sampai pada hari kiamat nanti, itu semuanya adalah untuk kemaslahatan kita, untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Ya, jadi jangan kita katakan bahwa Islam itu adalah agama yang kejam, bukan. Ya, kenapa tukang sihir dalam Islam hukumannya dipenggal dengan pedang? Yang pertama adalah tadi untuk menjaga kerusakan di muka bumi ini agar tidak meluas. Yang kedua menjadi bahan pertimbangan ya orang-orang yang akan menjadi tukang sihir. Ya. Dan yang ketiga karena tukang sihir ini telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyaknya kerusakan di muka bumi ini juga diawali dari banyaknya para penyihir. Kalau wanita gimana Ustazah? Dibunuh juga? Iya. Ndak wanita, ndak perempuan, ndak laki-laki, semuanya. Ya. Dulu pada zaman Nabi Muhammad SAW, zamannya Rasulullah SAW itu ada penyihir wanita. Ya. Dan subhanallah teman-teman, tukang sihir itu biasanya menjadikan orang yang kena sihirnya tuh jadi sakit biasanya. Tapi itu semua atas izin Allah juga. Kalau Allah belum mengizinkan ya enggak. Ada enggak Ustazah orang-orang yang dia jadi target penyihir tapi targetnya tuh balik lagi ke penyihirnya? Ada. Ya. Dengan apa? Yaitu dengan kita banyak-banyak zikir pagi dan petang, banyak-banyak mengingat Allah, itu benteng kita, teman-teman. Ya, apa kata Imam Ibnul Qayyim? Orang yang zikir pagi dan petang itu ibarat dia sedang memakai baju besi. Kalau ada yang pengen mencelakai dia dengan panah, maka panah itu akan balik lagi kepada orang yang akan mencelakakannya. Kata para ulama, termasuk di dalamnya ketika ada orang yang mau menyihir fulan atau fulana, ketika keyakinan dia, tauhid dia sudah benar, ketika zikir pagi dan petangnya senantiasa istiqomah, maka atas izin Allah sihirnya kembali lagi ke penyihir. Gitu, Masya Allah ya. Berarti kan ada solusi di situ. Ya, baik. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah menulis surat dan memerintahkan kepada para gubernur di masanya,
Barang siapa yang menemui ya para penyihir di negaranya masing-masing, maka wajib untuk segera dibunuh, katanya gitu ya. Itu Umar. Jadi Umar tuh paling nggak suka dengan penyihir. Ya, Masya Allah. Bahkan teman-teman, orang yang mempercayai tukang sihir, apalagi penyihirnya ya, orang yang mempercayai apa yang dikatakan tukang sihir saja, mempercayainya, maka disebutkan Rasulullah SAW tidak akan bisa masuk surga. Ada 3 golongan yang tidak bisa masuk surga. Salasatun la yadkhulunal jannah. Ada 3 golongan yang tidak masuk surga. Di antaranya adalah mudminu khamrin. Apa itu mudminu? Mudmin itu pecandu khamr, minuman keras. Jadi minumnya tuh nggak sekali saja tapi terus-terusan. Dan memang syaitan itu teman-teman, ketika melemparkan, subhanallah, godaan kepada anak Bani Adam biasanya setahap demi setahap. Orang yang nggak pernah minum minuman keras, nggak bakalan ya setan membiarkan dia menenggak minuman keras 1 gelas atau 1 botol, enggak, paling sedikit gitu ya. Dia akan bertemu dengan teman yang teman tersebut membawa kerusakan di dalamnya, disuruh teman yang baiknya untuk ngicip gitu ya. Besoknya ketagihan ya. Dan besoknya lagi ketagihan dan ketagihan dan ketagihan. Itulah tipu daya syaitan. Makanya orang yang banyak minum minuman keras ini termasuk ya orang yang tidak akan Allah masukkan ke dalam syurganya. Salah satu yadkhulunal jannah. Yang kedua adalah qati'ur rahim. Apa itu qati'ur rahim? Pemutus silaturahmi. Dan yang ketiga adalah wa musaddiqun bis-sihr, dan orang yang membenarkan sihir. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, man ata kahinan, barang siapa yang datang kepada dukun, au arrafan atau paranormal, fasaddaqahu bima yaqul, kemudian membenarkan apa yang diucapkannya, faqad kafaro, maka ia telah kafir bima unzila ala Muhammad, dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Teman-teman begini, saya pernah mendapatkan sebuah cerita, ini kisah nyata. Ada sepasang pasutri, suami istri yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, belum punya anak. Udah lama nikah. Tapi qadarullah belum Allah kasih anak. Kan di dalam Al-Qur'an Allah jelaskan kan? Kadang Allah kasih ke suami istri ini anak laki-laki gitu kan ya. Kadang Allah kasih anak perempuan, kadang Allah jadikan sebagian di antara mereka mandul gitu kan. Nah, subhanallah, sepasang suami istri ini teman-teman, karena desakan dari orang tua, desakan dari masyarakat, maka akhirnya apa? Akhirnya suami istri pergi ke paranormal. Ya, nas'alullah as-salama. Maka dari itu teman-teman, kita nih kalau ketemu dengan sepasang suami istri yang sudah lama menikah, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, kemudian belum dikasih anak, jangan kita langsung bilang, udah punya anak belum, Jeng? Wah, kok belum punya anak? Jangan-jangan jenengan mandul. Lah itu jangan. Wallahi itu menyakitkan. Iya. Atau bahasanya lebih lembut lagi. Ya pulang mudik, ya terus masyarakat bilang apa? Udah punya momongan belum? Gitu ya. Itu ya Allah. Daripada lisan kita berkata hal seperti itu dan bisa menyakitkan, lebih baik mendoakan. Ya. Dan hati-hati dengan lisan. Lihat, ada sepasang suami istri yang sudah tidak lagi kuat dengan bully kan ya, dengan perkataan-perkataan masyarakat dan keluarga besarnya, akhirnya berangkat ke paranormal. Dan paranormal itu waktu itu memberikan syarat, kalau kamu pengen anak gitu ya, maka kamu harus nyembeli ayam cemani hitam. Sudah mulai ini ya. Kalau kamu pengen punya anak, maka kamu harus begini. Subhanallah ya. Suami istrinya ikutin ya, karena apa? Saking pengen punya anak. Subhanallah. Dan ini merupakan ujian terberat ya. Jadi ujian itu ada 2 teman-teman. Ada ujian yang berkaitan dengan dunia kita, ada ujian yang berkaitan dengan agama. Ya, kalau ujian yang berkaitan dengan dunia, misalnya teman-teman kita diuji oleh Allah dengan ekonomi yang sulit, misalnya itu ujian dunia. Ya, atau kita punya bestie yang nggak baik gitu ya, itu di dunia. Tapi ujian agama tadi, yang awalnya bertahan, tidak pergi ke paranormal, akhirnya pergi ke paranormal. Ini ujian agama. Ujian agama itu misalnya yang awalnya sholat, akhirnya meninggalkan sholat. Itu ujian dalam masalah agama. Maka kita minta sama Allah, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah yang Engkau turunkan kepada kami itu ya dengan apa-apa yang ada kaitannya dengan agamaku. Ya Allahumma la taj'al musibatana fi dinina.
Ya, jadi kalau ada orang diuji untuk masalah-masalah dunia, maka itu masih lebih ringan daripada diuji dengan masalah agama. Ya, subhanallah. Jadi serem lah ibu-ibu. Ustazah, boleh nggak kalau ada sepasang suami istri, dia belum kasih anak, kemudian kontrol ke dokter? Boleh. Ya, tapi kalau sudah mainnya kayak tadi ke dukun dan wallahu taala alam, ya apakah dukun itu kemudian berikan anak? Belum tentu. Karena anak itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dokter pun ya, ketika ada sepasang suami istri datang ke ke klinik ya, yang dimana di situ terkenal dokternya itu masya Allah punya ilmu ya, bisa merealisasikan misalnya atas izin Allah ada bayi tabung dan macam-macam, itu nggak semuanya berhasil juga. Ya, dokternya saja bilang, Bu, ini hasilnya 50-50, kan gitu kan? Ya nggak 100%, ya sama aja dukun juga begitu. Ya, maka dari itu mintalah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Imam Adz-Dzahabi berkata, ya beliau menjelaskan tentang perkataannya Ibnu Mas'ud. Kata beliau, ar-ruqa wat tamaim wat tawalatu syirkun. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa tawlatu naw'un min as-sihr wa huwa tajibul mar'ati ila az-zawji tahbibul mar'ati ila az-zawj wat tamimami kharazatu taruddul 'ain. Disebutkan bahwa mantra-mantra, jimat-jimat dan tiwalah, sihir perekat hubungan adalah syirik. Maksudnya gimana Ustazah? Tukang sihir itu tidak jauh dari yang namanya mantra-mantra. Pasti, ya. Termasuk sihir, teman-teman, hati-hati. Ketika seseorang menerima sebuah kertas nih, di mana di situ dituliskan mantra-mantra dengan tulisan yang sulit dimengerti. Ya, pernah teman-teman dengar ada tukang sihir itu ngasih kertas gitu ya. Tulisannya tuh tulisan kayak Arab ya, bukan Arab begitu ya. Nah, itulah kayak gitulah. Terus memerintahkan orang yang datang ke tukang sihir itu untuk apa? Untuk memajangnya di pintu-pintu. Untuk mencelupkannya ke darah haid gitu ya. Iya, itu astagfirullahaladzim. Itu separah itu loh. Astagfirullah. Bahkan tukang sihir itu ada yang lebih parah lagi. Ya, diharuskan yang datang ke tukang sihir itu menginjak Quran, itu juga ada. Iya. Kenapa? Karena kan mereka kan intinya mereka tidak beriman kepada Allah, teman-teman. Jadi mau nggak mau mereka itu membuat manusia ini, hambanya Allah ini semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, semakin menghinakan ajaran-ajaran Islam. Yaitulah syaitan. Ya. Dan syaitan itu bentuknya dua, ada dari manusia, ada dari jin. Nah, maka dari itu teman-teman, termasuk sihir juga, kalau ada seorang wanita, dia pergi ke tukang sihir untuk menjadikan suaminya biar kesemsem sama dia. Perekat hubungan itu begitu. Ya. Kenapa Bu? Pelet. Betul, itu pelet. Atau ada seorang laki-laki ngejar-ngejar wanita biar wanitanya kesemsem gitu ya. Maka dia pergi ke tukang sihir, tolong dong. Dia jadikan targetnya tuh fulanah jadi kesemsem gitu ya. Ya Allah, kasihan Bu. Kasihan. Kalau ada wanita yang sampai seperti itu tuh biasanya nggak suka makan. Kenapa? Karena bayangannya tuh mau makan ada fulan. Ya itu. Subhanallah, sampai kurus kering badannya. Iya, jadi keinget yang ininya si laki-laki yang nyihirnya itu. Ya, dan itu kan membuat keluarganya jadi nggak tenang juga ya. Subhanallah, maka dari itu ribet sihir itu. Ya, menjadikan yang tadinya waras jadi nggak waras. Subhanallah. Kapan ya saya terakhir ketemu sama seorang wanita jamaah yang beliau itu bilang ke saya, Ustazah, dalam diri saya itu, Ustazah, saya itu sering kali mengalami kecemasan yang berlebih gitu ya. Dan saya kalau malam itu, kata beliau, saya itu kadang bermimpi ya hal-hal yang buruk, didatengin ular, terus diajak berhubungan suami istri, tapi bukan suaminya, katanya gitu. Itu di Jogja, jamaah ya. Terus saya bilang ke mbaknya, Mbak, jenengan suka ini enggak? Suka emosinya tuh suka kadang ini enggak stabil apa enggak emosinya? Enggak. Kadang saya juga suka kepantik, misalnya anak saya, beliau udah punya anak. Anak saya itu berkata apa gitu, terus saya kesel, saya pukul anak saya, katanya gitu. Nah itu. Beliau aslinya orang luar Jawa. Terus beliau baru keinget tuh. Oh iya Us. Terus Ana bilang, coba diinget-inget Mbak. Dulu waktu Mbak, terus gimana perasaan jenengan ke suaminya dengan? Kata beliau, saya enggak suka sama suami.
gitu ya. Tapi punya anak, maksudnya tapi nggak suka gitu ya. Terus beliau bilang gini, saya bilang gini, coba Mbak diingat-ingat Mbak dulu waktu jenengan sebelum menikah itu ada nggak seorang pemuda yang kesem-semam jenengan? Oh ya ada katanya gitu. Ini sudah jenengan udah rukyah diri sendiri aja dulu gitu ya. Terus sampai udah punya anak pun masih dikejar-kejar, subhanallah. Jadi serem ya. Memang ada sihir itu ada ibu-ibu, tapi ya tetap kita harus kuat ya, tidak boleh takut kepada sihir karena sihir itu adalah bagian dari ujian yang Allah turunkan di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Baik, terakhir ibu-ibu di sini sedikit lagi ya. Imam Ad-Dhahabi menyebutkan bahwa kebanyakan dari dosa-dosa besar ini, sedikit dan banyaknya itu semuanya haram ya. Dan pengharaman ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang dia tidak mau menjauhi sihir, maka artinya dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kemudian wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Disebutkan bahwa tidak akan berdosa kecuali orang-orang yang telah memiliki ilmu dan setelah ditegakkan hujah atasnya. Jadi begini teman-teman. Kalau ada orang di pedalaman, di mana di pedalaman tuh terkadang sihirnya kuat. Kan ada beberapa daerah wabil khusus di Indonesia ini yang terkenal tuh, oh di situ tuh sihirnya tuh kenceng banget gitu ya. Sampai pernah suatu hari ada ustadz dikirim ke daerah Kalimantan Barat ya. Nah iya, ini kejadian asli teman-teman. Dan ustadz itu tuh disenengin oleh Dayak sana. Ya. Malam-malam ustadznya mau tidur itu diganggu dengan suara-suara. Ya, alhamdulillah ustadz ini langsung beristiadah meminta perlindungan kepada Allah, dan itu tuh katanya lama gitu. Suara itu kayak mengganggu dari luar tempat tinggalnya karena beliau waktu ke Kalimantan Barat tuh tidurnya di rumah panggung itu loh Bu. Ya. Dan kata beliau setelah besoknya cerita ke mad'unya, ke jamaahnya, kata beliau, oh memang ustadz di sini tuh kental banget sihirnya katanya. Bahkan orang sini nih kalau punya anak gadis ya dan ada yang disukai pendatang datang gitu ya dan pengen jadiin mantu, sudah disihir gitu. Jadi jangan heran kalau ada orang-orang yang berdakwah ke daerah-daerah luar Jawa yang di situ kental banget sihirnya terus nggak balik lagi, sudah. Ya itu banyak kejadian, subhanallah. Dan kalau seandainya orang pedalaman tuh nggak tahu kalau sihir itu haram, dia lakukan itu ya karena biar dapat mantu yang baik, maka dalam hal ini dia tidak berdosa kalau tidak mengetahui sihir itu haram. Tapi kalau dia mengetahui bahwa sihir itu haram tapi dia tetap melakukannya, maka ini baru dikatakan dia berdosa. Gitu ya teman-teman. Jadi jangan langsung kita mengklaim, oh dia telah melakukan sihir, oh dia telah terjerembab ke dalam dosa. Kita pikir dulu, ada nggak ilmu di sana? Hujah itu sudah ditegakkan belum? Mereka itu orang-orang yang tahu nggak kalau sihir itu haram? Kalau santet itu tidak diperbolehkan, kalau pelet itu tidak diperbolehkan. Dan bagi siapa saja yang dalam hidupnya diuji oleh Allah dengan penyakit-penyakit seperti ini, maka wajib baginya untuk berikhtiar, bangkit, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya wallahi, saya kasihan ya kepada para muslimah yang sudah menikah tapi dia belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa cinta kepada suaminya. Ya, belum sembuh dengan penyakitnya. Jadi, teman-teman, apa yang bisa kita lakukan ya ketika menghadapi sihir ini? Yang bisa kita lakukan adalah kita ruqyah diri kita. Kalaupun sudah tidak lagi kuat, tidak bisa meruqyah, baru kita minta orang lain untuk meruqyah. Tapi itu adalah jalan terakhir. Ingat, kita semuanya pengen masuk surganya Allah tanpa hisab dan tanpa azab. Maka berusahalah berjuang. Ya, minum air zam-zam, berdoa kepada Allah agar Allah jauhkan dari sihir, agar Allah Azza wa Jalla apa-apa yang mengganggu dalam tubuh kita semoga Allah keluarkan. Dan hati-hati teman-teman, ketika kita memposting, ini nih hati-hatinya, keakraban kerukunan keluarga kita atau anak-anak kita di sosial media. Karena itu menjadi salah satu sarana bagi orang-orang yang mendengki untuk menyihir keluarga tersebut. Ya, dikisahkan ada seorang suami istri dari Saudi Arabia, ya qadarullah terkena sihir, dan ternyata penyebab utamanya adalah salah satu suami istri itu memposting pasangannya di sosial media. Ya, jadi
Subhanallah, apa yang Rasulullah anjurkan kepada kita nih teman-teman. Kita tidak boleh terlalu oversharing gitu ya. Itu tuh semuanya tuh Masya Allah loh. Ada hikmahnya teman-teman. Apalagi zaman sekarang ya. Orang yang men-share fotonya di sosial media yang awalnya berhijab tiba-tiba pakai AI ya akhirnya tidak berbusana itu juga kan bisa. Ya. Maka dari itu di antara pesan saya kepada diri saya dan teman-teman, berpeganglah dengan ajaran yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW sampai kapan? Sampai Allah memanggil kita. Kenapa? Karena semuanya mengandung banyak hikmah, semuanya mengandung banyak kebaikan. Walaupun terkadang hikmah itu kita belum mengetahuinya, tapi sebenarnya subhanallah apa yang Rasulullah sabdakan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita semuanya dari orang-orang yang buruk. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita semuanya dari ain. Semoga Allah jauhkan kita semuanya dari sihir, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan keluarga-keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah kumpulkan kembali bersama keluarga besar kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Terima kasih teman-teman. Jazakumullahu khair. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.